Recording. Ibu nggak bisa nge-record ya? Hmm. Ada yang bisa record nggak di sana? Ini saya sementara sudah record, Ibu. Oke, nanti kan kalau misalnya ada yang beberapa yang nggak bisa ikut kan bisa lihat recordnya. Bisa dibantu ya. Siapa? Kenneth ya? Iya, Ibu. Oke, kita mulai aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Terima kasih udah hadir di tutorial web ke-1 ya. Malam ini, di minggu ini, dan malam ini juga Ibu akan menyampaikan beberapa mengenai metode penelitian ini berkaitan dengan tugas-tugas yang akan teman-teman lakukan gitu ya. Nah, ini Ibu akan share dulu terlebih dahulu panduannya ya. Nah, terlihat nggak? Sudah terlihat, Ibu. Oke. Oke, baik, di sini ada panduan praktek penyusunan proposal penelitian. Sebenarnya untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek ya. Jadi rekan-rekan di sini semua akan mempraktekkan satu makalah penelitian gitu kan yang dari mulai cover sampai dengan penutup, juga nanti ada apa citasinya juga yang akan diberikan pada laporan tersebut gitu. Nah, di sini nanti Ibu akan pandu dari setiap tahapannya gitu kan, baik dari judul sampai dengan penutup. Nah, ini adalah panduan praktek penyusunan proposal penelitian. Mungkin ini udah ada di halaman kalian masing-masing gitu ya. Nah, di sini untuk panduannya saya akan jelaskan secara umum aja gitu. Nanti teman-teman mudah-mudahan bisa memahami. Kalaupun misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan. Atau misalnya mau bertanya malu langsung di sini boleh, mau japri juga boleh. Silakan, nomor saya sudah tertera dan sudah disampaikan di chatting ya. Jadi silakan teman-teman lihat juga di chat, itu udah saya sampaikan, bahkan link grupnya pun sudah disampaikan gitu ya. Nah ini pertama di sini tentang hasil pembelajaran ya. Di sini kan mata kuliah ini tujuannya adalah menyusun proposal penelitian sesuai kaidah akademik. Jadi nanti rekan-rekan akan menyusun proposal penelitian. Nanti akan memahami struktur, bahasa, dan aturan penulisan ilmiah sehingga proposal yang dihasilkan memenuhi standar akademik dari segi substansi maupun format gitu kan. Mengintegrasikan teori, metode, dan teknik analisis dari modul perkuliahan, dan mahasiswa diarahkan untuk mengaitkan teori yang dipelajari dengan metode penelitian dan teknik analisis yang tepat, sehingga proposal yang disusun memiliki dasar ilmiah yang kuat. Nah, di sini nanti rekan-rekan akan menyusun satu proposal penelitian dari awal sampai akhir yang nanti di dalamnya ada teorinya, ada metodenya, ada analisisnya, gitu kan, sampai diakhiri dengan penutup.
Sebentar ya. Oke. Selanjutnya di sini hasil pembelajaran yang diharapkan adalah menentukan topik penelitian yang relevan dengan bidang sistem informasi. Jadi topiknya seputar sistem informasi organisasi, teknologi maupun implementasinya terhadap masyarakat. Menyusun proposal penelitian dengan sistematika yang baku, mahasiswa dapat mengikuti struktur penulisan akademik yang benar, mulai dari pendahuluan, kajian teori, metodologi, hingga daftar pustaka sesuai dengan standar penulisan ilmiah. Nanti bisa mengaplikasikan metode penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian. Nah, di sini diharapkan ya dapat memilih metode kualitatif atau kuantitatif atau campuran serta menjelaskan teknik pengumpulan data dan analisa data secara tepat dan menghasilkan proposal penelitian sebagai luaran yang siap diuji secara akademik, masuk menghasilkan dokumen proposal penelitian yang lengkap. Nah, proposal ini sebenarnya kan basic dari apa skripsi gitu kan, tugas akhir atau apapun itu sebenarnya dari bagaimana teman-teman berhasil membuat satu proposal ya kan penelitian yang nanti bisa teman-teman pertanggungjawabkan sesuai dengan judul yang kalian pilih gitu ya. Nah, di sini ruang lingkupnya, di sini ruang lingkupnya ada tugas 1 ya. Tugas 1 berarti ini udah dimulai dari sesi 2 minggu ini ya. Tugas 1 harus sudah dikumpulkan nih. Tugas 1 ini ada penyusunan bab 1, ada pendahuluan. Nanti tugas 2 masuk ke bab 2 kajian pustaka dan landasan teori. Tugas 3 ada bab 3 yaitu metode penelitian. Tugas 4 ada penyusunan bab 4 analisa data dan kesimpulan. Dan nanti ada daftar pustaka. Nah, ini yang akan teman-teman atau rekan-rekan lakukan gitu ya selama perkuliahan gitu. Jadi nanti minggu ini itu diharapkan rekan-rekan bisa mengupload tugas 1 ya sampai dengan 1 minggu ini. Depan nanti ada lagi beberapa materi yang akan disampaikan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya saya pengen tuh ngebahas tentang teori-teori dan sebagainya, tapi dikarenakan waktunya juga ini dibatas ya sampai dengan 2 jam ke depan, 1 jam gitu ya di jadi Ibu tidak bisa menyampaikan lebih detail, tapi nanti mudah-mudahan Ibu bisa record ya, bisa buat record yang bisa diupload sebagai tambahan pembahasan buat teman-teman gitu, agar mungkin lebih mudah dipahami apa yang disampaikan di modul pertama ataupun modul kedua. Nah, di sini gambaran umum aktivitasnya adalah teman-teman akan belajar mandiri dan ada tugas juga. Mempelajari skenario pembelajaran dalam orientasi mata kuliah, mempelajari panduan metodologi penelitian yang memuat ketentuan tentang pembelajaran dan kaidah penulisan proposal penelitian. Di sini berperan aktif melalui tuton ya yang dilaksanakan sebanyak 2 sesi, durasi per sesi 1 minggu. Tutorial webinar dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka secara online sebanyak 4 sesi. Jadi nanti kita ada sinkronus ya, tatap muka itu sebanyak 4 kali. Di sesi 2, terus nanti ada di sesi 4, sesi 6, dan sesi 7. Gitu. Jadi nanti akan Ibu siapkan lagi MS Team ya, MS Team yang nanti akan disampaikan kepada teman-teman gitu ya. Di baik di chatting ataupun di chat e-learning ya, karena tidak semua masuk nih, baru ada 10 orang yang masuk, sisanya 5 orang lagi yang belum masuk ke grup gitu ya. Dan diharapkan kalau misalnya teman-teman tahu yang belum masuknya, boleh sekalian dicolek untuk bisa masuk ke grup tersebut gitu ya. Nah, di sini yang kemarin udah di sesi 1 ada pendahuluan ya. Di sana ada perkenalan juga, sesi perkenalan, forum perkenalan gitu kan satu sama lain, karena saya yakin mungkin teman-teman di sini juga nggak pada kenal satu sama lainnya gitu ya.
Terus di sesi 2 sekarang ada webinar ke-1, terus nanti ada tugas 1. Nah, tugas 1 itu yang tadi, yang ini, penyusunan bab 1 pendahuluan yang diharapkan bisa diupload di minggu ini. Yang nanti bisa saya berikan tanggapan dan nilai dari tugas kalian yang sudah diupload gitu ya. Selanjutnya ada sesi 3, nanti ada tutorial Tuton. Ini biasanya kalau misalnya nggak ada webinar, saya sampaikan dalam bentuk recording gitu ya, yang mungkin materi tambahan daripada materi yang sudah ada di e-learning. Terus tugas 2 tadi yaitu penyusunan bab 2 kajian pustaka dan landasan teori. Selanjutnya ada sesi 4. Di sini sesi 4 ada webinar lagi ya, ada webinar lagi yang kedua dan tugas ketiga yaitu penyusunan bab 3 metode penelitian. Di sesi 5 itu tugas 3. Tugas 3 jadi isinya tugas aja yaitu metode penelitian. Di sesi 6 ada webinar lagi yang ketiga dengan tugas 4. Berarti tugas 4 adalah penyusunan bab 4 analisa data dan kesimpulan sementara serta daftar pustaka. Itu ada di sesi 6. Dan nanti sesi 7 ini masih tugas 4 lanjutan ya. Karena kan tugas 4 tadi ada beberapa ya. Analisa data kan juga lumayan ya. Lumayan itu inti dari makalahnya ada di tugas 4. Terus ada tuton lagi, tuton ke-5 dan diakhiri dengan sesi 8. Sesi 8 di sini proposal final diunggah kembali ke tugas 4 dan nanti otomatis akan ada cek similaritas. Makanya mungkin teman-teman kalau bisa sambil dicek juga similaritasnya. Sebentar, ini kayaknya di grup ada yang lagi ini ya, nggak bisa masuk. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya ada yang nggak bisa masuk, nanti recordnya kita berikan aja ya. Nah, selanjutnya di sini kita pertemuan sekarang itu sudah masuk ke judul penelitian dan juga bab 1 tentang penelitian gitu ya. Nah, di sini untuk judul ini menunjukkan variabel penelitian dengan jelas dan ringkas mengacu pada modul 1 ada jenis penelitian dan sifat penelitian. Ini modul 1 dan modul 2 sudah di upload di sesi kedua ya. Itu silakan teman-teman download dulu, dipelajari dulu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti insya Allah saya juga akan mengupload beberapa pembahasan tambahan gitu atau penjelasan tambahan mengenai modul 1 dan modul 2 karena saya nggak bisa menyampaikan di sini secara langsung ya karena waktunya terbatas. Nah, di sini selanjutnya ada bab 1. Nah, untuk judul juga kalau teman-teman mau misalnya sharing atau misalnya konsul di Japri silakan aja. WA aja nanti sampaikan saja misalnya Bu, saya mau judul penelitian seperti ini bagaimana gitu. Ada masukan atau ada tanggapan atau seperti apa gitu. Jadi biar nanti bisa melanjutkan ke bab 1 ya. Karena bab 1 tidak akan bisa dikerjakan kalau judul penelitian belum di ACC gitu ya. Jadi silakan nanti dari mulai malam ini rekan-rekan sampaikan judul penelitiannya, bisa japri langsung boleh, silakan. Mau di grup boleh, silakan. Nanti setelah sudah di ACC judulnya boleh lanjut ke bab 1 pendahuluan gitu ya. Nah, di sini bab 1 pendahuluan ini di sini ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan dan manfaat penelitian gitu ya. Latar belakang masalah ini menjelaskan fenomena yang melatar belakangi penelitian serta gap research-nya atau kesenjangan penelitiannya mengacu pada modul 1 dan 2 konsep dasar penelitian, rumusan masalah dan keaslian penelitian. Jadi latar belakang ini misalnya gini, kita mengambil contoh ya. Judul penelitian contoh tentang sistem informasi perpustakaan gitu ya atau perpustakaan yang ada di
pemerintahan Kota Bekasi contoh gitu ya. Berarti kan itu, ada judul ya. Nah, di sana kita latar belakang apa nih yang melatar belakangi dengan metode, misalnya metode apa gitu. Apa, kita jelasin di bab 1 ini, di latar belakang ini, apa yang melatar belakangi kalian mengambil judul itu, gitu. Dan kita, kita cari referensi ya yang berkaitan dengan penelitian tersebut, gitu. Jadi beberapa referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu kan, apa nih, ada berapa, minimal biasanya suka 3 nih, eee, apa, sebelumnya tuh ada beberapa penelitian yang mengacu entah itu metodenya yang sama dengan objek yang berbeda atau objek yang sama dengan metode yang berbeda. Itu bisa, masuk di latar belakang untuk memperkuat gitu ya, latar belakang dengan, mengambil dari penelitian sebelumnya, kayak gitu ya. Terus kita cari nih gap research-nya gitu kan, dicari, yang nanti kita masukkan dan jelaskan di latar belakang masalah. Selanjutnya ada rumusan masalah, ini disusun dalam bentuk kalimat tanya ya, gunakan diagram tulang ikan. Nah itu, ada juga sudah dijelaskan di modulnya gitu ya, mengacu pada modul kedua. Terus tujuan dan manfaat penelitian, di sini apa yang ingin, dicapai atau, manfaatnya secara teoritis dan praktis gitu. Jadi tujuannya apa gitu, itu sebenarnya, mengacu pada modul 2. Nah itu, sudah ada dijelaskan di modul 1 dan modul 2. Silakan teman-teman, pelajari dulu, kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan, by chatting di e-learning atau misalnya mau japri juga boleh. Nah, selanjutnya nanti tugas kedua itu ada kajian pustaka dan landasan teori. Ini nanti mengacu pada modul 3 dan modul 4 ya, yang nanti akan ada di sesi berikutnya gitu ya. Di sini, dari mulai kajian pustaka dan landasan teorinya, telaah literatur dan teori pendukung. Ini pasti pengertian-pengertian gitu ya, landasan-landasan teori atau, literatur-literatur yang digunakan. Terus pertanyaan penelitian hipotesis itu kan bentuknya pertanyaan ya. Di sini, baik itu penelitian kualitatif atau, hipotesis untuk penelitian kuantitatif, kayak gitu. Terus ada bab 3 metode penelitian, di sini memilih metode, entah itu kita masuknya kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Nanti diuraikan desain penelitian seperti apa. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ini udah ada di modul-modulnya, silakan teman-teman nanti, dipelajari gitu ya. Terus ada bab 4 analisa data dan kesimpulan sementara dan daftar pustaka. Nah, di sini ada teknik analisa data. Jadi analisa bisa menggunakan analisa deskriptif, inferensial sesuai metode ya. Jadi kalian mau menggunakan metode apa? Ada uji hipotesis jika kuantitatif, ini mengacu pada modul ke-8. Dan kesimpulan sementara dan batasan penelitian mengacu pada modul 9. Daftar pustaka, kita wajib menggunakan gaya apa style menggunakan Mendeley atau Jotero. Jadi bebas kalian biasanya menggunakan apa. Kalau ibu biasanya menggunakan Mendeley. Kalau misalnya, di sini udah pada belajar Mendeley belum sebelumnya? Halo, Saya belum, Ibu. yang Sudah, lainnya Ibu. gimana? Sudah. Oke, nanti Ibu kasih referensi ya. Ibu kasih referensi cara install Mendeley dan cara penggunaannya. Atau kalau misalnya nanti ada waktu bisa Ibu tambahkan, di pembahasan gitu ya, tentang cara penggunaan Mendeley gitu ya. Itu mengacu pada modul 9. Nah, di sini ada contoh, ini ada proposal penelitian. Nih, contoh judul penelitian, pengaruh penggunaan Learning Management System atau LMS terhadap motivasi belajar mahasiswa Universitas Terbuka. Nah, ini kan sudah ada judulnya ya, pengaruh penggunaan LMS ya terhadap motivasi belajar mahasiswa di UT. Bab satunya, di sini ada contohnya nih, ada latar belakang masalah menjelaskan fenomena yang melatar belakangi penelitian serta gap risetnya. Nah, ini menjanjikan pengembangan teknologi informasi mendorong pemanfaatan LMS di pendidikan tinggi, namun tingkat motivasi belajar mahasiswa bervariasi. Nah, ini kita jelaskan latar belakangnya gitu ya. Latar belakang itu bisa menggunakan piramid terbalik.
Biasanya kan piramid itu dari kecil ke besar ya. Kalau piramid terbalik itu berarti dari besar ke kecil. Jadi kita menjelaskan dari umum ke khusus. Misalnya kalau kita mengambil contoh tentang penggunaan LMS terhadap motivasi belajar mahasiswa di sini gitu kan di UT. Berarti kita jelaskan nanti di secara umumnya itu adalah pengaruh LMS terhadap motivasi belajar secara umum keseluruhan gitu. Kita bisa ngambil misalnya di Indonesia nih, pengaruh LMS terhadap motivasi belajar itu apa? Bisa menggunakan by data, misalnya dari Kementerian Pendidikan bahwa LMS itu sekian persen sangat. Nah, itu kan ada latar belakang berkaitan dengan data gitu ya. Terus ngambil lagi lebih khususnya, misalnya pengaruh penggunaan LMS terhadap motivasi belajar mahasiswa. Kalau tadi kan motivasi belajar secara keseluruhan ya, baik siswa atau mahasiswa gitu. Nah, kalau kita udah menjurus lagi atau memperkecil lagi, misalnya kita ambil pengaruh LMS terhadap motivasi belajar mahasiswa gitu. Kita jelaskan secara keseluruhan gimana, ada nggak penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ini gitu kan. Nah, baru nanti di akhir kita masuk ke pengaruh LMS terhadap motivasi belajar mahasiswa di UT kayak gitu kan. Jadi dijelaskan lebih detail secara objek bagaimana permasalahannya di sana gitu kan. Pengaruhnya seperti apa. Nah, itu kan yang akan kita analisa di dalam makalah kita. Nah, di sini kita jelaskan latar belakangnya, rumusan masalahnya. Rumusan masalah itu kan biasanya disusun dalam bentuk kalimat tanya gitu ya. Misalnya, apakah penggunaan LMS berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa UT gitu kan. Nah, itu biasanya minimal ada 3 rumusan masalah. 3 pertanyaan yang mendasar yang harus kita jawab di isi gitu kan. Tujuan dan manfaat penelitian. Nah, tujuannya apa yang ingin dicapai dan manfaat teoritis dan praktis. Tujuannya berarti mengetahui pengaruh LMS terhadap motivasi belajar mahasiswa. Manfaatnya apa yang secara teori? Berarti memperkaya literatur bidang sistem informasi pendidikan, atau praktisnya memberi masukan bagi pengelola LMS UT kayak gitu. Nah, ini ada bab 2 kajian pustaka dan landasan teori. Ini menyajikan teori motivasi belajar atau menyajikan penelitian terdahulu terkait LMS dan motivasi belajar. Jadi memang benar-benar ini kita menyajikan teori. Berarti di sini teori yang kita ambil itu tentang motivasi belajar. Kenapa? Karena predikatnya itu yang kita ambil ya, tentang motivasi belajar gitu. Jadi teorinya itu harus sesuai dengan judul. Jangan sampai judulnya misalnya adalah tentang pengaruh penggunaan LMS terhadap motivasi belajar, tapi di teori misalnya tentang hal yang lain, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan si judul gitu ya. Terus menyajikan penelitian terdahulu. Nah, itu jelas ya. Jadi nanti ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan LMS ataupun dengan motivasi belajar. Seperti itu. Pertanyaan hipotesis itu adalah pertanyaan penelitian atau hipotesis serta definisi operasional variabel. Contoh misalnya hipotesis di sini kan ada H0, H1, H2 gitu kan, tergantung dari pertanyaan yang kita akan tanyakan gitu kan, akan menjadi satu insight masalah gitu kan. Misalnya tidak terdapat pengaruh penggunaan LMS terhadap motivasi belajar mahasiswa, atau terdapat pengaruh penggunaan LMS terhadap motivasi belajar mahasiswa kayak gitu kan. Sesuaikan dengan metode yang kita pilih. Metode penelitiannya ada metode kualitatif, ada kuantitatif, ada campuran. Nah, berarti kalau yang ini yang tadi jenis penelitiannya adalah kualitatif ya. Kualitatif populasinya adalah mahasiswa, sampelnya misalnya 100 mahasiswa yang dipilih dengan eh, random sampling misalnya kayak gitu. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan skala 1 sampai 5. Ada uji validitas dan rehabilitas instrumen misalnya kayak gitu. Terus elemen proposalnya di sini bisa menggunakan kuesioner, wawancara, observasi yang kita jelaskan di sini contoh besarnya seperti apa. Terus di sini ada analisa data dan kesimpulan sementara serta daftar pustaka. Nah, di sini ini karena kan kita menggunakan tadi kualitatif ya.
Berarti kita hitung nih, ada statistika deskriptif, uji regresi sederhananya, uji hipotesisnya menggunakan uji tes seperti apa. Terus nanti ada kesimpulan, misalnya penelitian diharapkan menunjukkan bahwa RMS berkontribusi meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Itu kan satu kesimpulan sementara. Ini menggunakan daftar pustakanya apa style. Jadi kalau kita menggunakan reference, misalnya Mendeley, itu kan kita tinggal input-input aja, nanti daftar pustakanya kita tinggal klik aja, nanti muncul, nggak usah kita dibuat harus seperti ini gitu, karena sudah ada sistemnya, udah sistematis, jadi kita mah tinggal klik-klik aja sebenarnya gitu. Oke, itu tentang materi ya. Nanti kalau ada yang bertanya boleh di akhir ya. Selanjutnya ada pelaporan tugas dan penilaian. Ini kenapa saya sampaikan agar teman-teman nggak bingung lah. Kok bisa saya nilainya segini? Berarti kan nanti bisa dihitung aja gitu dari apa yang sudah teman-teman upload gitu ya. Contoh di sini pelaporan tugas. Ada tugas 1. Berarti tugas 1 itu dari mulai halaman cover. Berarti nanti ada halaman cover, ada daftar isi. Daftar isinya isi aja yang ini dari mulai halaman cover, daftar isi bab 1 latar belakang yang ini sampai sini ya, daftar pustaka meskipun belum ada halamannya gitu ya. Gak apa-apa, yang penting ada di daftar isi itu adalah ini gitu ya, dari mulai halaman cover sampai dengan daftar pustaka kayak gitu. Nah, ini terus bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan dan manfaat penelitian. Nah, bab tugas 1 itu sampai dengan ini. Nih, cover, daftar isi, bab 1 ada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat ini yang akan teman-teman upload minggu ini. Nah, untuk cover, silakan teman-teman dari mulai malam ini, misalnya dari mulai besok, silakan dijaprikan saja judulnya, biar nanti saya bisa ACC atau enggak gitu, biar nanti bisa masuk ke bab 1 gitu ya. Nah, ini nanti ini untuk tugas 1. Terus tugas 2-nya ini berarti berkaitan ya. Tugas 2 berarti ini yang bab 2 ini berarti kan nanti ini udah ada nih. Udah ada bab 1-nya kan, masuk ke bab 2, terus nanti tugas 3-nya masuk ke bab 3 ya kan? Yang ini. Nah, kalau kosongkan berarti ini belum dikerjakan di tugas 3 gitu. Tugas 4 berarti sudah masuk ke bab 4 gitu ya. Sudah masuk ke sini. Baru nanti di daftar pustaka. Nah, penilaian tugas, tolong perhatikan nih mengenai penilaian tugas ya. Berikut rubrik nilai tugas 1, 2, 3, dan 4 ya. Contoh misalnya gini, cover, judul ketika judulnya relevan, ada ringkasan mencerminkan variabel, nilainya pasti 10. Daftar isi tersedia dan sesuai isi tugas 1, berarti nilainya 5. Berarti kalau misalnya tugas 1 itu daftar isinya pasti udah ada ya, halaman bab 1-nya kan, misalnya. Daftar isi berarti bab 1 dia 1 misalnya ya. Latar belakang halaman berapa 2 sampai tujuan dan manfaat itu pasti sudah ada halamannya gitu. Jadi disesuaikan. Misalnya nanti di tugas 2 berarti daftar isi sudah masuk ke bab 2. Di tugas 3 berarti daftar isi sudah masuk ke bab 3. Di tugas 4 berarti sudah masuk ke bab 4 kayak gitu ya. Nah, di sini ada latar belakang nilainya 20. Ada rumusan masalah 15, tujuan penelitian 10 dan manfaat penelitian 10 gitu ya. Nah, tugas 1 ini dari mulai format, kerapihan, daftar pustaka, berarti kan di bab 1 kemungkinan ya sudah ada daftar pustaka. Kenapa? Karena nanti bisa aja di latar belakang masalah itu kita memasukkan eh, citasi penelitian terdahulu misalnya, atau citasi tentang data di awal yang melatar belakangi judul misalnya, itu bisa. Jadi bisa sudah kemungkinan ada daftar pustaka, itu nggak apa-apa, dilampirkan aja gitu ya. Terus tata bahasa itu 10, jadi nilai maksimal tugas 1 skornya adalah 100 ya. Tugas 2 di sini sudah ada ya. Kalau format ini sudah ada belum di lembar e-learning kalian? Halo?
Formatnya sepertinya sudah ada, Ibu. Sudah ada ya, tinggal dibaca di bawahnya. Ini ada di pedoman penulisan proposal gitu ya. Itu udah ada di bawahnya. Jadi kalian nggak usah bingung lagi, atau misalnya Bu minta nggak bisa di-share ini, nggak usah, karena memang kalau misalnya udah ada tinggal dibaca gitu ya. Terus ada tugas 3 di sini, daftar isi udah jelas pasti sampai tugas 3 bab 3 terisi. Terus ada metode penelitian, teknik dan seterusnya. Ini maksimal juga 100, tugas 4 juga sama, maksimal 100. Nah, ini yang harus teman-teman tahu gitu ya. Kalau nilai 1, 2, 3 masing-masing adalah 20%. Tugas 4 adalah 40% gitu ya. Ada nilai akhir mata kuliah. Berikut perhitungannya, misal nilai tugas 1 80, nilai tugas 2 40, nilai tugas 3 60. Misalnya nilai tugas 4 proposal 80. Berarti kan T1, T2, T3 dibagi 3 ya kan? Berarti 60. Nilai proposal tadi 80, berarti 60% kali 60, karena ini 60% kan? Kan 20 20 20 yang ini ya. Jadi 60% kali 60 dari hasil tadi rata-rata yang 1 2 3 ditambah 40% kali 80. Berarti nilainya adalah totalnya 68 kalau proporsionalnya nilainya seperti ini gitu. Apabila salah satu nilai tugas, misalnya tugasnya itu 2 3 4 tidak ada, maka nilai akhir mata kuliah adalah E. Tuh. Makanya tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 wajib untuk mengupload ya, karena kan ini mah sistemnya continue. Dari mulai cover, bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab akhir itu satu kesatuan gitu. Jadi nggak bisa misalnya nilai tugas 1 masuk, 2 yang 3 kosong, 4 nggak bisa, karena itu satu makalah penelitian gitu ya. Grade minimal kelulusan nilai mata kuliah ini adalah C. Dipahami ya sampai sini ya. Ini penting Ibu sampaikan ya, agar nanti tidak ada dusta nih di antara kita untuk mengenai nilai ya. Oke, nah ini cover tugasnya. Jadi misalnya tugas 1, proposal penelitian misalnya, gitu kan. Ada nama kode mata kuliahnya, nama mata kuliah, terus judulnya apa, NIM-nya berapa. Ini tahun pelaksanaannya sama seperti ini. Ini covernya. Nanti berarti di tugas 1 itu ada cover, ada daftar isi, ada bab 1 gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Boleh. Untuk tugas ini kita perlu mengembangkan yang baru, perlu ada sebuah kebaruan atau kurang lebihnya bisa mengikuti Kebaruan contoh yang sudah ada, jurnal yang sudah ada, kita mungkin tinggal ganti metode atau mungkin dia harus berbeda benar, Ibu. gini. Kalau untuk mengenai kebaruan ya, sebenarnya memang kan setiap penelitian itu dituntut ada kebaruan ya. Jadi kita itu ada pengembangan atau minimal pengembangan dari metode sebelumnya gitu. Kayak gitu kan. Karena kan kita tugasnya bukan untuk merangkum ya, merangkum atau meringkas, tapi tugas kita adalah membuat satu penelitian, proposal penelitian yang di dalamnya ada apa yang kita analisa gitu menggunakan penelitian tersebut. Jadi baiknya gitu berkembang, minimal ada perkembangan lah dari sebelumnya gitu. Atau kalau misalnya memang apa terkendala misalnya dengan Bu gimana nih kita, karena di sini rata-rata sambil kerja ya. Saya sudah bekerja. Ya, rata-rata kan ada yang kuliah sambil kerja juga. Jadi silakan aja. Yang penting nanti Ibu bisa lihat dari judul mungkin ya. Kan nanti kalian akan memberikan judul juga kan ke Ibu ya. Nanti Ibu akan lihat bagaimana
judul itu bisa di ACC atau bisa diterima atau enggak gitu. Kayak gitu, Kenneth. Baik Ibu, terima kasih. Oke, yang Izin lainnya bertanya, Ibu. boleh. Ya, Ibu, jadi untuk ketentuan judulnya itu dikembalikan ke mahasiswa ya, atau ada Ya, ketentuan khusus? Misalkan mungkin dikembali. persiapan untuk tugas akhir seperti karya ilmiah, seperti itu, Ibu? Sebenarnya sih kalau ibu maunya itu ya, maunya gitu, karena kan biar kalian juga misalnya ada income dari mata kuliah ini gitu ya, pengennya itu adalah disesuaikan dengan studi kasus yang akan teman-teman ambil di skripsi. Ini semester berapa? Semester 6, Ibu. Nah, semester 6 apalagi ya. Karena kalau ibu sendiri mengajar metodologi penelitian di kampus lain gitu, itu sampai menghasilkan satu jurnal ya, jurnal yang dipublikasikan di internasional, ada juga yang dia dijadikan tugas akhir atau skripsi, ada juga yang dia masuk ke hibah hibah penelitian gitu. Jadi memang ibu harapkan itu memang judul yang kalian ambil ini adalah judul yang menarik yang akan rekan-rekan ambil di skripsi nanti. Jadi biar nanti di dalamnya itu minimal gitu kan rekan-rekan sudah punya gambaran gitu kan, meskipun nanti ketika skripsi mungkin akan dikupas lebih dalam lagi oleh pembimbingnya masing-masing kayak gitu. Biar nggak kerja 2 kali, minimal ada gambaran seperti itu. Alangkah lebih Oh, baik lagi gitu. oh iya, terima kasih, Ibu. Sama Ibu, kalau misalkan untuk jurusan sistem informasi yang pada dasarnya kan itu banyak di praktik, Bu. Apakah Mhm. metode penelitiannya itu emang harus menciptakan sesuatu hal yang baru atau bagaimana, Bu, untuk arahannya, Ibu? Heeh. Jadi kan ini sistem informasi ya. Jadi metode penelitiannya itu ya kita sesuaikan dengan jurusan kita. Heeh, ya. Kayak Iya, tadi Ibu. kalau Iya. mungkin kayak bisa aja tadi kan menggunakan kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Atau misalnya metode-metode Bu, saya pengennya misalnya pakai contoh data science atau machine learning atau apa ya terserah nggak apa-apa karena itu masih nyambung gitu. Selama itu masih nyambung metodenya, jadi kita nggak metodenya masuk ke akuntansi atau manajemen gitu. Ya, selama itu metodenya Ah, masih ada di jalur sistem informasi itu masih aman gitu. oh iya, terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Yang lainnya ada pertanyaan? Izin Bu, Iya, boleh. menyambung pertanyaan teman-teman tadi ya Bu, Hmm, terkait kegiatan belajar metodologi ini, berarti ini mm-mm. bukan sekedar simulasi Bu ya, artinya semacam eh, pembelajaran terhadap kita untuk menyusun suatu proposal dengan kaedah-kaedah yang benar ya, tapi Iya, memang betul diarahkan sekali. dipakai nanti misalnya untuk skripsi atau tugas akhir ya. Iya. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, tadi kan disampaikan bahwa kalau eh, bisa merujuk ke hasil penelitian sebelumnya, Bu ya. Nah, Mm-mm. gimana misalnya kalau kan di sini mungkin kebanyakan yang seperti Ibu sampaikan tadi, banyak yang sudah kerja ya, artinya Mm-mm. kuliah sampai kerja. Mungkin kalau misalnya Mm-mm. dia mengambil satu case di tempat kerjanya yang berdasarkan pengalamannya dia, Bu, yang belum ada penelitian sebelumnya itu gimana ya? Mm-mm. Nggak apa-apa. Jadi gini, eh Ibu itu selalu menerapkan ya ketika mengajar di kelas, misalnya mata kuliah Ibu, contoh nih, Ibu kan memang mengajar metodologi penelitian sebelumnya ya di kampus lain, juga Ibu nggak mau menyia-nyiakan waktu gitu ya, menyia-nyiakan waktu mahasiswa selama kuliah satu semester gitu kan, dengan Ibu dengan mata kuliah itu hanya dapat
teori aja gitu ya. Jadi mereka memang harus punya luaran, target mereka tuh luarannya apa gitu. Ada yang dia ngambilnya jurnal, ada yang ngambilnya hibah, ada yang ngambilnya ke skripsi gitu. Karena mereka memang udah punya target skripsi itu mau ngambil itu gitu kan, minimal punya gambaran. Nah, itu lebih baik, makanya Ibu menyarankan untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi biar nggak bingung. Adapun misalnya tadi kasusnya mau di tempat kerja itu lebih baik untuk yang kuliah sambil kerja ya. Ibu suka menyarankan itu. Kenapa? Karena lebih tahu, lebih paham situasi dan kondisi, dan kita juga nggak usah nyari kasus lain gitu. Ada di sekitar kita, kenapa enggak? Kalaupun misalnya itu bisa bermanfaat untuk perusahaan kita, misalnya hasil analisa ternyata seperti ini, itu lebih bagus gitu kan. Jadi lebih bermanfaat apa yang kita teliti gitu. Jadi lebih baik sih. Ibu menyarankan memang yang kuliah sambil kerja, kalau misalnya memang ada ini studi kasusnya ngambil aja di tempat kerja juga itu lebih bagus gitu. Baik, terima kasih, Bu. Sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, nanti recordnya Kenneth share aja ya di grup, nanti coba, atau japri ke Ibu, nanti Ibu coba uploadkan ke e-learningnya gitu ya. Oh iya, Jadi baik Ibu. biar nanti bisa dilihat oleh teman-teman yang mungkin tidak bisa masuk hari ini karena kendala, barusan ada beberapa yang kendalanya di di aplikasinya, atau juga yang dia mungkin kerja yang tidak bisa menyempatkan untuk masuk ke pertemuan sekarang gitu ya. Dan Ibu harapkan juga setelah ini di minggu ini dari mulai hari Rabu sampai dengan Sabtu atau Minggu ini, silahkan teman-teman udah mulai punya judul gitu ya. Nah, Ibu juga tidak akan misalnya, oh ini enggak ACC gini, pasti Ibu juga ngasih saran. Misalnya gimana judulnya seperti ini, udah kebayang nggak isinya seperti apa? Pasti isinya adalah satu apa ya, satu masukan gitu ya, yang mungkin bisa teman-teman ambil gitu. Seperti itu. Udah nggak harus perkenalan lagi ya, perkenalan udah ada kan di video perkenalan di e-learning ya, udah Ibu sampaikan juga. Dan mungkin Ibu paling bisa karena Ibu tahu ini sambil kerja juga, paling nanti ngambilnya di malam ya kalau untuk webinar gitu. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekali lagi, dan juga selamat mengerjakan tugas 1 yang nanti silahkan teman-teman upload di e-learningnya masing-masing. Berarti tugas 1 itu ada cover, ada daftar isi, ada bab 1, dan juga ada daftar pustaka. Oke, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama semuanya, semangat ya. Iya, Bu. Semangat. Ya. Oh iya Ibu, untuk Sehat, Bu. absen to webnya bagaimana Ibu yang di e-learning itu? Sekarang tengok nanti Ibu udah absen kok. Jadi Ibu screenshot aja dari tadi. Jadi Ibu nggak buka ini, yang penting Ibu tahu yang hadir hari ini siapa aja. Gitu. Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Oke. Udah ya. Yuk, selamat malam semuanya.